Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ramawati, NIM 3052401. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Matkul Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Adip Aunillah, MSI, yaitu membuat video pembelajaran dengan keyword. Keyword yang pertama yaitu kepercayaan. Pada saat itu, masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan kepercayaan sistem paganisme. Paganisme adalah kepercayaan menyembah berhala. Ada 3 berhala utama yang disembah, yaitu ada Lata, Uzza, dan Manat. Yang pertama Lata. Lata merupakan berhala tertua pada masa peradaban Arab pra-Islam. Lata diwujudkan dalam batu persegi, dari batu besar putih berelief gambar wanita. Ditempatkan di sebuah rumah di Taif yang memiliki tirai-tirai mirip dengan Ka'bah. Lata adalah patung sesembah milik kabilah Sakif dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Lata dianggap sebagai dewi perang, perdamaian, dan kemakmuran. Dengan menyembah Lata, diharapkan akan menjadikan perang lebih terasa mudah dan akhirnya memenangkan perang. Yang kedua ada Uzza. Uzza terbuat dari batu yang berbentuk kubus dan diletakkan di Naklat, tepatnya sebelah timur Mekah, dan merupakan sesembah Bani Ghaftan. Uzza dianggap sebagai dewi kekuatan dan perlindungan. Yang ketiga ada Manat. Manat terbuat dari batu yang disembah oleh kabilah Al-Aus dan Al-Hazrat yang bermukiman di Yasrib, Madinah. Dianggap sebagai dewi nasib, keberuntungan, waktu, kematian, dan takdir. Manat diletakkan di Musyalal, terletak di antara Mekah dan Madinah. Selain 3 berhala utama tersebut, ada satu berhala yang terkenal, yaitu Hubal. Hubal merupakan berhala dibuat dari batu akik merah, berbentuk manusia, tangan kanannya patah dan digantikan dengan tangan dari emas, dan diletakkan di dalam Ka'bah. Hubal disembah oleh masyarakat Arab, terutama Bani Quraisy, dan dianggap sebagai dewa ramalan, hujan, dan perang. Dengan menjadi penyembah berhala, masyarakat Arab pra-Islam tidak lantas menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, Allah ada, namun mereka menganggap bahwa seseorang yang hendak menyembah kepada Allah mesti melalui berhala-berhala sebagai perantara. Keyword yang kedua yaitu dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Rasulullah berdakwah di Mekah dari tahun 611 Masehi sampai 623 Masehi atau sekitar 12 tahun 5 bulan 13 hari melalui 2 tahap, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Yang pertama dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dari tahun 611 Masehi sampai 614 Masehi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah karena pada saat itu para pengikut Rasulullah belum terlalu kuat, dan saat itu salah satu tokoh panglima perang kaum Quraisy yaitu Khalifah Umar bin Khattab belum masuk Islam. Misi Rasulullah yaitu mengajak para keluarganya terlebih dahulu untuk masuk Islam, yang disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqunal Awalun ini seperti Khadijah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Said bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Pada tahun 615 sampai 623 Masehi, Rasulullah berdakwah secara terbuka di kota Makkah. Rasulullah berani dakwah secara terbuka setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk agama Islam. Karena Khalifah Umar bin Khattab adalah panglima perang kaum Quraisy dan diyakini masuknya Khalifah Umar bin Khattab diyakini menambah kekuatan baru Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka, dan didorong juga dengan diturunkannya wahyu yang kedua oleh malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surat Al-Hajr ayat 94. Setelah itu Rasulullah melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Keyword yang ketiga yaitu kepimpinan.
Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin Islam pertama setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi dan merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, serta menjadi masa awal kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah. Tugasnya pemimpin atau Khulafaur Rasyidin dalam memimpin negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, dan aman. Sedangkan sebagai pemimpin agama, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Abu Bakar memiliki gerak As-Siddiq karena Abu Bakar membenarkan Rasulullah dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Beliau menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Pengabdiannya sangatlah besar kepada Islam. Beliau menyerahkan semua harta miliknya demi kepentingan umat Islam dan selalu mendampingi Rasulullah dalam melakukan misi dakwah Islam sampai Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Abu Bakar di bidang sosial dan politik adalah ada gerakan nabi palsu, gerakan kaum murtad, dan gerakan orang munafik. Di bidang ekonomi, Abu Bakar meneruskan tugas Rasulullah dalam pengelolaan harta umat, dan kemudian beliau menamainya dengan nama Baitul Mal. Abu Bakar mengumpulkan harta dan membawanya ke Masjid Nabawi, kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Di bidang keagamaan, setelah berhasil mengontrol stabilitas sosial dan politik dan juga memberantas gerakan-gerakan kelompok penentang Islam, kemudian Abu Bakar memulai perbaikan dalam bidang keagamaan, seperti mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Setelah Al-Quran terkumpul dan menjadi satu buku, lalu diberikan kepada Abu Bakar dan disimpan hingga wafatnya Abu Bakar. Di bidang kebudayaan Islam, Abu Bakar membuat pemerintahan berdasarkan musyawarah, Baitul Mal, dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan mushaf. Kedua, Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar wafat pada hari Senin setelah maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya pemimpin orang-orang beriman. Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan. Dalam bidang ekonomi, Umar bin Khattab membuat lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini mencatat pemasukan dan pengeluaran harta umat Islam. Dalam bidang politik, beliau mengadakan pembaruan yang signifikan di dalam bidang administrasi negara dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, Umar bin Khattab mendorong pendirian tempat-tempat belajar seperti madrasah untuk mendidik umat Islam. Kebijakan pada kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu membuat perjanjian kepada penduduk Alea Al-Qudus, saat ini Palestina, dan negara-negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan-makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak yang terlantar. Keyword yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memiliki kebijakan dan karakteristik yang berbeda. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib termasuk Khulafaur Rasyidin pengganti Rasulullah setelah masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman bin Affan pada saat pemerintahannya dalam bidang politik yaitu membentuk pembantu wasir atau muawin yang diangkat oleh khalifah itu sendiri agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab kekhalifahan Islam. Dan juga ada Baitul Mal dan Majelis Syura. Dalam bidang ekonomi, menerapkan politik ekonomi berdasarkan prinsip Islam dan menetapkan pajak tanpa perlakuan zalim terhadap rakyat dan memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Dalam bidang militer, Utsman bin Affan membuat angkatan laut dan memperluas wilayah kekuasaan.
Dalam bidang kebudayaan, kebijakannya membuat kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya dalam bidang politik membuat majelis terbuka dan menyelesaikan masalah dengan damai. Dalam kebijakan sosial, Ali bin Abi Thalib mendistribusikan kekayaan dan kepedulian sosial. Dalam kebijakan militer juga membuat kebijakan pertahanan dan diplomasi serta pendidikan militer. Keyword yang kelima yaitu Umayyah. Setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Beliau adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ada 14 khalifah Daulah Umayyah. 5 diantaranya dianggap berjaya dalam menjalankan pemerintah Daulah Umayyah. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisam bin Abdul Malik. Bani Umayyah banyak mengalami kemajuan seperti memperluaskan wilayah kekuasaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan pendidikan serta ilmu pengetahuan, terutama dalam bahasa Arab, ilmu pengobatan, dan ilmu hisab. Keyword yang keenam yaitu Abbasiyah. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah. Kekuasaan masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4, yaitu masa Abbasiyah 1 zaman keemasan, Abbasiyah 2 bangkitnya pengaruh Turki, Abbasiyah 3 terpecahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah antara dinasti Muawiyah Persia dan dinasti Samaniyah Khurasan. Terus yang selanjutnya ada Abbasiyah 4 invasi Saljuk dan Mongol. Kejayaan masa Daulah Abbasiyah yaitu kemajuan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, farmasi, dan filsafat.